Halo United Lover, hari ini kita akan membahas kembali berita-berita paling update dari Man United. Jadi tetap di channel ini, Gomio Channel, bersama gua Dexter Mahe dan nikmati beragam berita terbaru dari Man United. Buat kalian yang belum subscribe, boleh klik tombol subscribe dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap berita terbaru dari Man United. Berita pertama datang dari jurnalis transfer Fabrizio Romano dalam episode terbarunya podcast Here We Go. Dia mengklaim bahwa transfer Asia Manchester United hampir saja terjadi, namun akhirnya tidak terwujud. Selama jendela transfer, United dikaitkan dengan 3 bek kiri utama, yaitu Ben Chilwell, Sergio Reguilon, dan Alex Telles. Dalam episode terbarunya dalam Here We Go podcast, Romano mengklaim bahwa United telah kehilangan Chilwell dan Reguilon masing-masing karena digait oleh Chelsea dan Spurs. Saat yang sama mereka membuka pembicaraan dengan Alex Telles. Telles akan menjadi free agent musim panas mendatang. Oleh karena itu United tidak cocok dengan harga yang diminta klub pemiliknya FC Porto. Kabarnya ada sejumlah biaya agen dan pembayaran kepada mantan klub Telles, Galatasaray, yang menyebabkan Porto menuntut bayaran lebih tinggi dari yang diperkirakan United. Kesepakatan itu tidak dikonfirmasi hingga jam ke-11 setelah serangkaian nego yang panjang. Laporan juga menyarankan United untuk memilih keluar dari kesepakatan itu. Tetapi ternyata United sudah punya opsi cadangan. Dalam rencana mereka, menurut Romano, ada Emerson Palmieri dari Chelsea. Namun setelah kedatangan Chilwell, Emerson sebagai bek kiri pilihan ketiga dan The Blues ingin menyingkirkannya. United pernah berurusan dengan Chelsea sebelumnya untuk transfer Juan Mata dan Nemanja Matic. Dan kesepakatan untuk Emerson itu bisa saja terjadi. Tetapi kemudian untungnya Porto setuju menyepakati transfer Telles dan akhirnya United mendapatkannya dengan harga cukup murah, 15,4 juta pound sterling. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman fans United, kapankah para newcomer atau rekrutan yang baru ini bisa bermain untuk United? Nah, selesainya bursa transfer Senin lalu menjadikan MU dari 5 pemain yang direkrut punya 4 pemain baru yang bisa diturunkan di semua level kompetisi. Cuman Amad Diallo yang baru bisa dimainkan Januari 2021. Lalu kapan para newcomer ini akan bisa bermain? Itu semua tergantung dari kebijakan manajer Ole Gunnar Solskjaer. Pertandingan terdekat melawan Newcastle United, pastinya Alex Telles dan Facundo Pellistri sudah bisa diturunkan oleh. Sementara Edinson Cavani yang diserahkan seragam nomor 7 masih terganjal karantina 14 hari sejak ia datang di Inggris 4 Oktober lalu. Cavani baru bisa memperkuat United saat bermain menghadapi mantan klubnya PSG tanggal 20 Oktober nanti dalam ajang Liga Champions. Sementara Willy Kambuala akan ditempatkan di tim Junior United. Jadi kita tunggu saja bagaimana formasi baru United dengan para rekrutan baru serta bagaimana adaptasi mereka di tim barunya. Sebuah fakta menarik dimunculkan oleh koran dari Inggris The Mirror. Menurut mereka, sebuah rekaman telah muncul dari Man United antara Harry Maguire dan Marcus Rashford yang berselisih di lapangan saat kalah dari Tottenham Hotspur.
Itu adalah malam mimpi buruk bagi United setelah tim asuhan Jose Mourinho menang 6-1. Pemicunya adalah Lamela yang hanya mendapat kartu kuning dalam insiden tersebut. Sementara Anthony Martial mendapat kartu merah dari wasit Anthony Taylor. Hal ini membuat Rashford marah dengan wasit karena Lamela sebetulnya yang memicu insiden dengan menyikut Martial. Maguire sebagai kapten tampaknya memberitahu Rashford bahwa keputusan tersebut telah diperiksa dan sepenuhnya benar. Kapten United tampaknya berpihak pada keputusan wasit. Hal ini membuat Rashford kecewa. Hal yang kemudian didukung oleh manajer Ole yang mengecam Lamela karena membuat sandiwara dari insiden tersebut. Meskipun banyak orang dapat memahami reaksi Rashford, ada kemungkinan Maguire tidak melihat apa yang dilakukan striker Ingwood itu. Sudut pandang Kapten United atas insiden tersebut dapat menjadi faktor penebusan atas tindakannya. Apalagi menurut Maguire keputusan sudah dibuat, tidak ada peluang wasit membatalkannya. Ini bisa saja menjadi pertimbangan Maguire yang ingin cepat melanjutkan pertandingan daripada membuang energi untuk berdebat. Ada kabar dari bursa transfer setelah Jesse Lingard semakin didekati Porto. Satu lagi pemain United yang mencari menit bermain yaitu kiper Sergio Romero. Menurut Daily Mail, pemain internasional Argentina itu sekarang akan mencoba beralih ke Amerika Serikat untuk pindah ke MLS. Klub-klub MLS punya waktu sampai 29 Oktober untuk menyelesaikan transfer, menjadikan mereka sebagai opsi yang paling memungkinkan bagi Romero. Karena Romero udah sangat ingin keluar dari United, tapi hal ini tergantung dari apakah Man United siap untuk menurunkan bandrol harga terhadap sang kiper. Di hari yang sama, hari ini beberapa surat mengabarkan bahwa Watford dikabarkan siap menjual Ismail Lassar ke Man United sebelum batas waktu transfer klub Liga Sepak Bola berakhir. Klub-klub IPL masih bisa merekrut pemain dari klub yang berkompetisi di divisi di bawahnya. Jadi United masih bisa menggait Ismail Lassar sebelum jam 5 sore waktu Inggris 16 Oktober nanti. Nah, kabar ketertarikan United kepada Sarr ini sudah lama sekali, tapi Watford baru memberi peluang untuk negosiasi. Watford ingin menjual secara permanen untuk mendapatkan uang tunai senilai 45 juta pound, tetapi pihak Old Trafford diyakini mengajukan tawaran pinjaman dengan opsi untuk membeli seharga 25 juta pound sterling. Munculnya nama Sarr ini karena udah pasti United tidak akan merekrut Jadon Sancho musim ini. Akibatnya Manchester United Evening News mengabarkan bahwa Hornets terbuka dengan ide untuk mengizinkan Sarr pindah ke Old Trafford sebelum batas waktu transfer yang ditentukan otoritas liga. Penyerang Senegal ini tampil mengesankan musim lalu, mencetak 5 gol dan 6 assist dalam 28 pertandingan. Saat ini ia telah tampil dalam 2 pertandingan, Watford melawan Luton Town dan Reading di Championship Division. Itulah berita-berita terbaru terupdate dari Man United buat kalian para United lover. Nantikan berita-berita selanjutnya di hari-hari mendatang. Masih di GoMU Channel. See you and bye-bye.